Halo, apa kabar rekan Nesa? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik, selalu sehat, dan selalu bersama atau dikelilingi orang-orang yang membawa vibrasi positif. Dan kali ini seperti biasa saya Tia Ezar hadir dengan narasumber yang selalu berbeda, selalu membawa cerita yang luar biasa, bisa jadi menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman semuanya. Dan kalau bicara motivasi ataupun semangat, saya juga jadi bersemangat ketika berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi yang bisa membanggakan diri sendiri, orang tua, keluarga, dan terutama alma mater. Dan sudah hadir di studio Radio Unesa, ini ada Mas Putra, betul? Iya betul. Halo Mas Putra, apa kabar? Halo, baik Kak. Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yayang Putra Pratama, Iya Patrama Pak ya. Trama. Kemudian lahir di Pati 8 Juni, tahunnya disebutkan boleh nggak? Jangan kelihatan tua Kak. Jangan ya. Baik. Kemudian dari jurusan S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP UNESA. Dan sekarang semester 5 Iya semester dan alhamdulillah sudah mengikuti perkuliahan walaupun daring ya. daring. Karena ini merupakan masa pandemi, tentunya di 4 semester yang lalu berbeda dengan yang sekarang. Sangat berbeda Sangat sekali Kak. Iya. berbeda. Ada ini nggak kesulitan nggak selama apa namanya perkuliahan secara daring? Iya. Ya ada sih Kak. Ya jadi untuk masalah-masalah materi untuk Mhm. yang diterangkan dosen itu memang sangat berbeda dengan secara langsung. Tatap muka Jadi gitu ya? ya jadi untuk yang secara daring itu harus benar-benar apalagi kalau kuliah siang. Oh, itu sangat sangat menghambat sekali sih. Kalau semua siang itu kan Mas pastinya ada ngantuk lah. Oh Terus gitu. iya, terus lalu ada apa itu belum sholat, belum makan Mhm. gitu. Jadi Jadi tidak ada istirahatnya gitu Kak kalau yang oke. siang. Tapi itu sempat sudah disampaikan ya sama Iya sudah. dosen gitu ya. Iya, Tapi sudah artinya sudah tahu kondisinya harus daring, berarti sudah ada antisipasi juga ya dari Mas Putra ya. iya sudah. Oke. Baik rekan Indonesia, sebelumnya saya akan tanya Mas Putra lagi. Saya coba akan menginformasikan untuk lomba yang pernah dijuarai Mas Putra. Untuk beberapa lomba gitu ya, juara 3 lomba IC tingkat nasional, penyelenggara BEMS-TIE Surakarta di tahun 2019. Kemudian juara 1 lomba IC tingkat nasional, penyelenggara komunitas relawan mengajar Kalimantan di tahun 2020. Kemudian juara 1 lomba IC tingkat nasional, penyelenggara HMJ Tadris Fisika UIN Antasari Banjarmasin di tahun 2020. Dan juga di tahun yang sama Best Presentation Lomba IC tingkat nasional, penyelenggara Himpunan Mahasiswa Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Dan yang terbaru di tanggal 10 Oktober 2020, Mas Putra ini bersama dengan rekannya Iya. juara 2 Lomba IC Nasional PGSD New Fair 2020 di UPI Tasikmalaya. Aduh, banyak banget sih. Ini pada juara. Sebetulnya apa sih yang Mas persiapkan untuk setiap kali ikut lomba-lomba kayak gini? Ya, untuk persiapan itu yang pertama itu mungkin ada keniatan Kak. Mhm, Soalnya kan sekarang sekarang kan sistemnya daring. Pasti mhm, ada yang bermalas-malasan mau mhm, menghasilkan karya itu malas. Jadi waktu waktu eh, untuk meluangkan waktu untuk berkarya menulis itu memang sangat sulit untuk mhm, membangun mood itu mhm, sangat sulit gitu Kak. Jadi terutama itu niatnya gitu dan lalu passion mhm, gitu. Nah, passion kalau tidak bakat itu pastinya sangat terhambat. mhm. Nah, Kalau Mas Putra sendiri? ya untuk passion saya memang basic saya sejak SMA itu sudah passionnya menulis gitu Kak. Oke, hobi menulis akhirnya Iya, mengantarkan setiap kali perlombaan dapat ini ya juara iya gitu ya. alhamdulillah. Mhm. Walaupun ada beberapa yang apa itu kalah gitu Kak. Ya manusiawi lah ya, Iya, wajar gitu ya. iya, Artinya dalam beberapa kompetisi itu kalau Mas Putra menang terus nanti Mas Putra nggak mau lihat di bawah iya dong gitu ya, nggak begitu. belajar dari Iya, kesalahan. Tapi artinya kemenangan pun ini menjadi kemenangan yang sungguh bisa memotivasi kembali gitu iya, ya, bahwa masih ada apa namanya kompetisi atau perlombaan lain yang bisa diikuti Mas Putra. Oke, saya ngobrol dulu yang masalah ini apa hobi menulis. Ini hobi menulis ini munculnya mulai kapan? iya. Eh,
saya tadi sudah jelaskan bahwasanya SMA. ya SMA Hmm. gitu Kak. Jadi untuk bakat menulis memang di SMA kan pasti sudah difasilitasi untuk masalah Mhm. ekstrakurikulernya gitu Mhm. Kak. Bisa bisa ada bakat menulis itu dari mana? Dari orang tua kah? Dari teman atau ada siapa yang memotivasi? Diri sendiri sih Kak untuk yang Mhm. apa itu untuk menarik bakat itu diri sendiri. Jadi Mhm. melihat dari sisi-sisi apa itu dari majalah gitu. Mhm. Saya pernah membaca majalah, novel gitu. Jadi, oh kok menulis itu saya sangat tertarik gitu Kak. Mhm. Menulis ini kan identik dengan anak-anak yang tipikalnya kan ya nggak suka ramai, kemudian nggak suka main dengan banyak orang. Apakah seperti itu, Putra? Enggak sih Kak. Enggak ya? Iya enggak. Jadi Putra ini bisa menepis beberapa stigma bahwa anak laki-laki yang suka nulis tapi juga masih bisa main kok gitu ya. Iya. Dan ternyata hobinya juga bisa menghasilkan. Dan di lomba yang terbaru ini, yang di juara 2 ini, persiapannya mulai kapan? Ya. Untuk persiapan di lomba yang baru menang ini Mhm. persiapannya kurang lebih 2 mingguan Kak. Cepet banget. Iya. Emang ini taunya kapan? Kemarin itu bulan September. Jadi Mhm. saya ikut gelombang 2. Jadi untuk gelombang 2 itu ada sekitar seleksi seleksi berkas itu sekitar semingguan gitu Kak. Mhm. Jadi langsung diumumkan, langsung masuk finalis presentasi gitu Kak. Oke. Presentasinya secara daring Secara juga? daring. Oke, karena di pandemi ini nggak mungkin tatap muka, Iya, akhirnya semuanya dilakukan secara daring. iya. Oke, taunya informasi ada lomba IC ini dari mana? Nah, untuk tahunnya informasi ini kebetulan IG saya itu juga baru Kak. Jadi Mhm. 1 bulan yang lalu. Jadi saya kalau lomba itu sejak SMA sudah tertarik untuk Mhm. mengasah mengasah bakat saya Mhm. gitu. Jadi eh, mengapa sih kok mahasiswa diam? Nah, itu saya memotivasi dari situ Kak. Jadi saya mencari informasi lomba itu terkait di IG gitu. Jadi banyak sekali Mhm. untuk mahasiswa akses untuk lomba-lomba itu di IG banyak sekali Kak. Banyak ya. Iya, Dan kamu juga taunya ada lomba IC Nasional PGSD New Fair ini iya, dari IG juga. IG juga. Oke. Apakah dari jurusan juga mengarahkan gitu? Ya, untuk jurusan sendiri sangat mengarahkan dan memotivasi Mhm. dan memfasilitasi juga sih, Mhm. gitu Kak. Bentuknya seperti apa? Eh, Didampingin kah atau selama proses mengirimkan karya IC-nya ini juga dibina gitu ya, atau seperti apa? ya pastinya pasti dibina kan Mhm. setiap lomba pasti ada dosen pembimbing Kak, gitu. Oke, ada dosen pembimbingnya ya. Iya, Nah, iya. untuk lomba IC ini siapa dosen pembimbingnya? Kebetulan di PA saya Kak, kebetulan beliau itu wakil kemahasiswaan Mhm. FIP, Mhm. gitu. Siapakah? Pak Heri Pak Heri Pak Heri siapa ya? Loh, Lupa saya. tapi nggak lupa terima kasihnya ke Pak Heri Iya, ya, terima selalu kasih. mendampingi. Aduh, Iya. Pak Heri mahasiswanya lupa ini. Jangan-jangan karena pandemi ini jadi agak lupa gitu ya, Iya, sudah jarang bertemu. Tapi tidak mengurangi kamu istilahnya berterima kasih gitu ya, iya, tetap hormat ke Pak Heri iya, ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana bentuk komunikasinya karena di lomba ISE nasional PGS ini kan bukan cuma Putra tapi 2 orang. iya. Gimana? Kebetulan eh, yang satu anggota saya itu dari Sidoarjo juga Kak, Mhm. dari Fakultas Ekonomi Mhm. jurusan Pendidikan Tata Niaga gitu. Jadi kebetulan dia maba Mhm. dan saya juga sudah kenal gitu Kak. Jadi saya tidak melihat faktor umur ataupun tingkat gitu Kak. Jadi Mhm. semua kalangan mahasiswa itu pasti saya ajak untuk mengasah bakatnya untuk menulis gitu. Mhm. Dan walaupun bukan satu jurusan Iya, ya. Dan ada nggak sih biaya yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan selama kamu ikut lomba ISE nasional ini? mungkin hanya pendaftaran saja Kak. Oke, Iya, ada biaya pendaftaran iya ya. biaya pendaftaran. Itu uangnya pribadi atau uang berdua atau dari Iya mana? pasti patungan Kak. Oh, patungan Iya, ya. Jadi kalaupun sekarang juara gitu iya, balik modal lah ya iya. istilahnya. Alhamdulillah Kak. Oke. Nanti saya bicara lagi seputar
aktivitas kamu di luar perkuliahan. Dan untuk rekan UNESA jangan kemana-mana karena masih di podcast Radio UNESA. Tia akan mengajak Anda untuk tahu profil lebih dalam dari Mas Putra ini dan juga lomba apakah yang diikuti dan bagaimana saja atau hambatan apa saja yang dijalani setelah atau saat ikut lomba isi nasional setelah yang satu ini. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Oke, terima kasih buat rekan UNESA yang selalu setia stay tune di podcast Radio UNESA dan masih dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah Wetan. Tia masih bersama Mas Putra yang di tanggal 10 Oktober 2020 ini juara 2 bersama siapa Mas temannya? Angga Trimulyono. Mas Angga Trimulyono dari FE ya. FE Tata Niaga menang juara 2 di lomba isi nasional PGSD New Fair di yang pelaksananya adalah UPI Tasikmalaya. Oke. Sekali lagi selamat untuk prestasinya, mudah-mudahan masih bertambah dengan prestasi-prestasi yang lain. Mas Putra kalau boleh tahu bisa dapat juara 2 ini emang sudah menyingkirkan, sudah ada berapa peserta sih sebetulnya? Ya kalau peserta itu banyak ya Kak dari universitas seluruh Indonesia gitu. Karena nasional ya. Iya, gitu. Jadi sekitar 72 gitu. Jadi tahapannya mulai dari administrasi, seleksi, terus lalu presentasi. Iya. Dan saat presentasi itu baru diketahui berapa orang yang maju di babak. Ya 10. Oh 10 ya, 10 tim kemudian menjadi finalis, lalu presentasi. Baru presentasi. Oke. Yang presentasi itu berapa tim? 10. 10 tim itu? Iya 10 tim. Kemudian untuk juaranya, juara 1, 2, 3 atau adakah juara favorit atau juara apa? Juara 1, 2, 3, best video sama best paper. Best paper, oke. Dari peserta kurang lebih 72 ya. Kemudian Mas Putra dan Mas Angga ini berhasil mendapatkan juara 2. Ini mengambil tema apa di lomba isi nasional ini? Ya, mengambil tema pemberdayaan masyarakat Kak. Gitu. Ya, boleh dijelasin lagi isinya? Ya, jadi untuk isi-isinya itu mengenai pemberdayaan masyarakat yang dimana kami memberikan inovasi untuk petani gitu Kak. Jadi melalui teknologi yang bagaimana caranya petani itu dengan mudah, dengan praktis itu dengan kan biasanya petani itu menyemprot yang pestisida gitu ya Kak. Nah kami itu membuat secara praktis penyemprot pestisida itu secara teknologi gitu. Apa jadi, teknologi apa yang dipakai? Melalui website gitu Kak. Oh ya? Iya, jadi saya membuat sama tim saya itu membuat
teknologi yang dimana basicnya itu bagi petani melalui website itu. Enggak, maksudnya begini. Terus bagaimana mereka bisa melakukan bercocok tanam melalui website itu maksudnya bagaimana? Bukan bercocok tanam ya Kak, lebih ke penyemprot, Oh jadi semprot ini, hama. jadi inovasinya berupa penyemprot hama. Iya, Jadi bukan fokus di cocok tanamnya, tapi iya, bagaimana untuk mengantisipasi atau jika terserang hama gitu ya, iya, bagaimana betul. cara mengobatinya. Iya. Itu melalui apa alat yang dipakai? Melalui pastinya dengan trapper sprayer itu ya Kak. Mhm. Eh, Lalu kita hubungkan dengan website gitu Jadi teknologinya. ketika diaplikasikan dengan petaninya, berarti petaninya harus mengoperasikan Iya, alat yang yang dari HP websitenya itu. oke. Gitu. Jadi Jadi ini tidak sekaligus serang. mengajari para petani untuk mereka melek Iya, teknologi ya. betul Jadi sekali. menggunakan handphone. Kok canggih banget ini? Idenya dari mana? Pastinya rekan milenial pastinya bisa Kak untuk masalah Mhm. teknologi, apalagi teknologi sekarang kan Mhm. semakin canggih dengan sistemnya daring sekarang ini. Lah, kan kamu bukan dari teknologi, bukan Iya, dari eh, jurusan iya teknik, pasti. jurusan pendidikan luar sekolah, Iya, kemudian yang satunya juga dari ekonomi. Itu bagaimana nah, bisa memunculkan ide teknologi? iya, Sementara kan nggak ada basic teknik iya. atau teknologi. Saya melihat dari literatur Oke, jurnal gitu Kak. Jadi asik. baca-baca Mhm. jurnal gitu. Jadi ide-ide itu pasti ada gitu Jadi Kak. nggak harus dari teknik atau dari teknologi informatika atau teknik apapun untuk menciptakan sebuah alat yang berkaitan dengan teknologi, Iya, tetapi dari jurusan di luar iya, dari teknik atau teknologi ini bisa, dan bisa. terbukti dari Mas Putra dari pendidikan luar Luar sekolah. sekolah, dari FIP, dari ilmu pendidikan, kemudian dengan Mas Angga dari Fakultas Ekonomi. Luar biasa. Ini berapa lama belajarnya? Kalau berapa lama dari sudah lama sih Kak, 1 bulan, tapi untuk penulisannya itu 2 minggu. 2 minggu, dan itu Iya, ada aturannya ya? iya pasti. Harus Ada panduan. ada Iya, panduannya, misalnya berapa halaman, iya, kemudian pakai karakter apa iya, gitu ya, rata kiri, rata kanan gitu iya. ya. Betul. Oh, macam skripsi dong kita. Tapi Heeh, kalau esai itu lebih simpel Kak. lebih simpel Gitu. ya? Soalnya kalau karya Mhm, tulis ilmiah itu ada 2. mhm. Gitu base-nya, ada yang esai, ada yang LKTI gitu. Yang LKT itu yang apa? Yang LKTI itu lebih ke dominan kayak skripsi Kak. Oh Gitu, gitu. iya. Kalau ISE yang seperti Mas lakukan ya Mas Hanya Putra ya? gagasan itu. Oke. Dan itu apa namanya? Mengalami kesulitan apa untuk ketika memilih judul itu, kemudian apakah menemui kesulitan-kesulitan atau bagaimana? Pasti berbeda pendapat Kak gitu. Oke. Ya jadi sama tim otomatis kan ada perbedaan pendapat gitu. Mhm, Jadi bagaimana cara kita untuk satu tujuan untuk memenangkan itu, jadi kita mhm. fokuskan bagaimana untuk membuat judul itu kurang lebih perdebatan itu 4 hari Kak. Hanya untuk judul debatnya Iya, matahari ya, iya padahal judulnya kalau 4 nulis hari. esai juga nggak sampai lama-lama Iya, gitu ya. iya. Emang bener? Bener Kak, serius. Tapi setelah itu mengerucut kan ya, Iya, mengerucut pada satu judul dan akhirnya kalian kompak untuk iya, oke ini aja iya. gitu. Tapi komunikasi masih tetap jalan ya? Masih tetap jalan, tidak bertengkar. Oke, bertengkar pun juga nggak ada guna ya, Iya, karena ada sesuatu yang lebih positif gitu iya, kan. Oke, berarti ini untuk kendalanya bukan kendala yang terkait dengan apa-apa gitu ya, tapi lebih ke iya. bagaimana menyatukan Ya pendapat pendapat. gitu. Dari apa yang Mas ambil dari kegiatan atau lomba ini? Hikmah apa yang Iya. Mas ambil? Terkadang kan kalau kita mengikuti lomba kan hanya materi, melihat Mhm, pandangan materi, tapi kita harus melihat lomba itu relasi, mhm, relasi, pengetahuan. Jadi kan di sini presentasi ya Kak. Jadi mhm. kita bisa melihat presentasi dari kampus lain. Oh Oh bisa ya? iya, idenya oh gini gini gini. Jadi Mhm, kita harus memahami ide-idenya yang dari kampus lain gitu. Jadi mhm, untuk terbesit ke depannya itu kita membuat ide gitu yang mhm. lebih dari itu Jadi gitu Kak. banyak sumber ya, Iya banyak gitu. sumber. Oke. Jadi ini berarti lombanya sifatnya terbuka ketika presentasi ya. Saya Iya pikir terbuka. yang sudah terpilih ini akan face to face dengan juri. Emang ada berapa juri sih? Ada 3 juri Kak. Dari mana aja? Kebetulan dari UPI semua. Mhm. Iya. Jadi Basicnya
Kalau basicnya itu dari PGSD, PGSD, teknologi pastinya Kak. teknologi, Terus lalu satunya itu dari psikologi. Soalnya dari kan psikologi. ada finalisnya ada yang mengenai BK gitu. Oh, oke, Gitu. baik. Baik, untuk rekan Unesa ini kita akan ngobrol banyak lagi. Saya juga penasaran aktivitasnya Mas Putra ini selain dia kuliah daring gitu, apalagi gitu ya. Tapi jangan dijawab setelah yang satu ini. Rekan Unesa sudah gabung belum di Instagram? Belum ya? Segera follow Instagram Radio Unesa. Kalau belum juga di Facebook fanpage juga sama Radio Unesa. Bisa ke Facebook fanpage dan juga untuk YouTube-nya di Radio Unesa bisa dengerin 24 jam nonstop. Live streaming boleh juga, tapi jangan lupa download dulu di smartphone-nya di Radio Unesa. Saya Tia, kembali bersama Anda setelah yang satu ini. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Bincang Unesa, bincang prestasi kali ini juga di segmen yang ketiga ya. Kita mau usai pembicaraan padahal masih banyak yang pengen aku tanyain. Di studio Radio Unesa bukan hanya kita berdua, bukan hanya ada saya, juga Mas Putra. Di belakang layar ada Mas Suryo, juga ada Mas Kiki. Yang juga selalu support kita semua di studio Radio Unesa. Juga banyak sekali program yang bisa kita bagi untuk rekan Unesa semuanya. Oke, Mas Putra, saya tuh masih sempat begini ya, saya sih bersyukur gitu ya bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang muda, yang berkarya, yang berprestasi di mana di luar sana dengan banyaknya teman-teman kegiatan, kemudian ya semuanya arahnya memang bergantung anaknya ya. Kalau misalnya mau jadi organisatoris juga boleh, mau yang di kampus, mau menorehkan prestasi juga boleh. Artinya itu juga semua pilihan dan saya juga senang sekali bicara dengan Mas Putra ini karena di usianya, di seusia Mas Putra pasti ada yang masih mikirkan, udah senang-senang aja dulu kan mumpung di kampus nih, kehidupan kampus ini kan kehidupan yang sangat menyenangkan. Di samping dulu zaman SMA ini zaman-zaman yang juga menyenangkan. Dan zaman di kampus juga ini harus kita manfaatkan gitu kan masa mudanya. Tapi Mas Putra memanfaatkan masa mudanya dengan mengikuti banyak kali lomba gitu kan. Kira-kira apa sih yang dicari gitu kan dengan ikut-ikut lomba kayak gini? Iya, baik Kak. Terima kasih. Untuk yang dicari saya itu lebih ke relasi. Relasi dari kampus-kampus lain yang dimana kita akan mendapatkan sebuah pengalaman dari situ, sharing-sharing. Nah, di situ saya mencari di lomba-lomba itu karena kebetulan saya suka tantangan, suka keluar dari zona nyaman. Jadi lebih ke
relasi Kak. Mhm. Gitu. Jadi bukan cuman deretan piala, Iya, kemudian tumpukan sertifikat gitu ya, tapi memang lebih pada Mas Putra ini senang menantang diri untuk bisa iya bertemu betul. orang baru, Iya, kemudian bagaimana bisa ikut kayak lomba-lomba gitu iya. ya. Bagi tips dong buat teman-teman rekan Unesa di luar sana, gimana caranya biar bisa senang nulis, bagaimana biar kita termotivasi untuk berprestasi yang Iya, seperti itu. iya baik Kak. Untuk masalah tips trik itu passion kalian itu ada di mana. Nah, di situ kalian harus fokus. Ya, jadi kalian harus fokus dengan passion Mhm, kalian, terus dengan ada niatan, kemauan. Nah, jadi mhm, disitulah nanti akan timbul motivasi yang dimana motivasi ini juga akan terdampak dengan eh, masalah biaya kuliah. Nah, kita dibiayai siapa sih kuliahnya? mhm, Nah, pastinya kan berpikir ada yang bidik misi, ada yang betul, orang tua, dibiayai orang betul. tua gitu. Jadi kita harus menanggung tanggung jawab dengan apa yang diberikan gitu Kak. Oke, jadi ini suatu pemikiran yang luar biasa gitu ya. Nggak cuma ngomongin senang-senang aja gitu kan, Iya, wih mahasiswa gitu kan. Tapi ternyata dari Mas Putra sendiri sudah tertanam konsep yang jelas bahwa dari manapun sumber ketika kita kuliah ya paling tidak kita tuh tahu amanah ini mau dibawa kemana iya. gitu ya. Kalau Mas Putra sendiri berapa bersaudara? Ya kebetulan saya anak tunggal karena adik saya meninggal gitu Kak. Tahun 2018 kebetulan saya dulu itu sudah kuliah gitu Kak. Gitu. Oke, Jadi lalu ngulang lagi ke UNESA gitu. oke. Dan memilih jurusan Pendidikan luar pendidikan sekolah. luar sekolah. Tapi keluarga mendukung ya, support Sangat mendukung hmm, gitu Kak. Bapak Ibu Iya, ya. soalnya di bidang pendidikan luar sekolah sendiri kan bakat saya untuk berjiwa sosial gitu kan. Jadi Mhm, saya kembangkan di jurusan. mhm. Bisa dapat dari mana sih jiwa sosial? Eh dari diri sendiri pastinya Kak. Berarti sering bikin kegiatan sosial dong? Iya, Mhm. sering Kak. Sendiri atau dengan keluarga atau dengan komunitas atau dengan Hmm, teman-teman di kampus? semenjak sekolah itu pasti ada bakti sosial gitu Kak. Mhm, Jadi pasti yang kan kebetulan saya ketuanya gitu. mhm, Jadi ngadain bakti sosial mhm. gitu. Nggak eman? Enggak sih Kak. Enggak ya? Iya, Oke. soalnya kan untuk Mhm. masyarakat gitu. Untuk masyarakat dan tabungan akhirat ya? Iya, Oke. Sebetulnya Mas Putra ini apa sih cita-citanya? kalau cita-cita memang banyak sih Kak cita-citanya. Mhm, Dulu itu sempat cita-citanya jadi dokter gitu. oke. Nah, tapi saya berpikir mungkin ini sudah takdirnya masuk pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah juga dokter, Mhm. dokternya masyarakat gitu Kak. Oke, saya dapat satu inspirasi dari Mas Putra juga. Kira-kira ganggu nggak sih kegiatannya di kampus, kemudian mungkin punya komunitas atau punya beberapa kegiatan gitu dengan perkuliahan gimana? Ya, Ganggu nggak? tidak ganggu sih Kak karena kan sistemnya sekarang daring, Mhm, otomatis tidak terlalu terlalu apa ya, memforsirkan diri gitu. mhm. Jadi pandai-pandai mengatur waktu gitu ya? Iya, manajemen Mhm. waktunya harus Oke. dijaga. Ini kan Putra ini kan semester 5 ya Iya, dan di UNESA ini kan juga atas arahan Mas Menteri, iya. Mas Nadiem itu kan ada kurikulum Merdeka Belajar. Kalau di Mas Putra sendiri sudah dapat? Iya, saya kebetulan masuk di Permata Sakti, Kak. Mhm, Jadi mengikuti kampus di Universitas Lampung kebetulan mhm, dengan mengambil prodi retorika sama kewirausahaan gitu. mhm. Kenapa ngambil itu? Karena kebetulan yang prodi kewirausahaan itu semester depan ada itu, Kak. Oh, jadi mau Bisa, disambungkan gitu iya ya. Jadi gitu. tidak membuang percuma di Iya, semester ini mengambil untuk kewirausahaan sama kewirausahaan. apa? Retorika Sama retorika, kemudian karena nantinya di sambung. jurusan juga akan Iya, disambung gitu kan. Terus, ada masalah nggak atau ada gimana boleh cerita dong pengalamannya gitu kan? Walaupun ini masih berjalan beberapa bulan ya iya. untuk kurikulum Merdeka Belajarnya. Kalau saya itu berjalan itu di seminggu lalu Kak, 2 mingguan lah. Baru berjalan 2 Iya 2 mingguan ya? minggu. Soalnya akhir September baru berjalan untuk yang Mhm. Universitas Lampung gitu. Jadi saya tidak ada hambatan terkait Perkuliahan? mengikuti. Mhm. Jadi untuk yang Untuk Universitas bahasa pun Lampung nggak ada permasalahan nggak ya ada karena Kak. bahasa yang digunakan Iya, bahasa Indonesia. pasti banyaknya itu
dari univ-univ lain itu pasti mengikuti Kak. Jadi berbagai daerah mengajari bahasa gitu. Oke. Di grup. Yang dalam grup kamu itu dari mana aja kalau boleh tahu selain dari UNESA? Ya dari Papua ada, Oke. dari Makassar ada. Oke. Pasti Itu yang berbagai mengambil daerah. retorika dan kewirausahaan Kewirausahaan, ya. iya. Terus bagaimana caranya kamu bisa gabung di situ? Ada arahan yang memilih, kenapa kamu harus memilih universitas yang di Lampung itu? Ya ada arahan dari dosen sendiri Kak, untuk masalah pemilihan prodi diserahkan ke saya. Jadi untuk masalah univ ambillah sesuai minatmu gitu Kak. Jadi untuk masuk ya terserah, ya, cuman terserah. ada rambu-rambunya gitu ya. Iya. Jadi supaya tidak, ya katakanlah tidak tersesat, artinya terbuang percuma. Iya, Sudah ngambil betul jurusan sekali. ini kemudian gak ada hubungannya gitu Iya. ya, gak ada konektivitasnya. Oke, tapi informasi ini juga tersampaikan ya ke orang tua. Artinya di kurikulum Merdeka Belajar Kak, diharuskan untuk boleh mengambil di PT lain. Iya. Oke. Pengalamannya gimana? Pastinya sangat berbeda sekali Kak, walaupun secara daring. Bedanya kayak gimana? Ya mengatur bahasa biasanya itu kan dari mahasiswa sendiri kan, bahasanya kemarin diajarin di Univ Lampung, dosennya bilang tabi pun, iya pun, itu bahasa Lampung Kak. Artinya? Artinya mengucapkan selamat pagi gitu. Oke, jadi kamu sekalian belajar bahasa ya, bahasa ibu di sana, bahasa daerah. Oke, mungkin kamu juga bisa menceritakan ke rekan UNESA untuk kedepannya seperti apa? Iya, pesan dari saya itu lebih ke berbuatlah dengan karya yang bisa dikenang sepanjang masa, janganlah dikenal dengan nama saja. Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya terus semangat, walaupun masa kuliah di sini daring ya, secara daring, pastinya tetap semangat, walaupun kuliah siang, sore, pagi, jangan mengantuk. itu memang klasik tapi emang benar terjadi gitu, ngantuk gitu ya. Iya. Tapi artinya ketika kamu kuliah nggak ngantuk ya. Ntar yang muncul cuma wajahnya doang, sementara kamu tidur. Enggak ya. Oke, kurikulum Merdeka Belajar yang kamu tempuh di Lampung ini, Universitas apa namanya? Universitas Lampung. Universitas Lampung ini berjalannya nanti berapa bulan? Sekitar 1 semester. 1 semester ya. Oke, baik. Baik, itu dia rekan UNESA Mas Putra yang baru-baru ini bersama Mas Angga juara 2 Lomba IC Nasional PGSD New Fair yang diadakan UPI Tasikmalaya di 10 Oktober 2020. Banyak hal yang bisa diambil dari sosok seorang putra dan tentunya apa yang sudah dia lakukan mudah-mudahan bisa memotivasi rekan UNESA semuanya untuk bisa memberikan prestasi baik akademis maupun non-akademis. Oke Mas Putra, sukses ya, tetap semangat dengan perkuliahan walaupun daring, kegiatan di luar sekolah juga yang mendukung, terus berbagi, terus menumbuhkan semangat sosial di masyarakat dan sukses menjadi dokter masyarakat. Iya, terima kasih Kak. Oke, salam buat keluarga juga, salam buat teman-teman di Universitas Lampung dari UNESA juga. Dan baik rekan UNESA, sampai di sini perbincangan kita mudah-mudahan membawa manfaat dan sekali lagi seseorang itu lebih bisa bermanfaat ketika dia juga memberikan yang terbaik untuk lingkungan sekitar. Sebaik-baiknya umat adalah yang membawa kebermanfaatan. Saya Tia Ezar, mohon pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya dan juga kru yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNESA, satu lagi. Radio UNESA.